kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ketika kami jatuh, ketika kami jauh daripadamu, Engkau menarik kami kembali. Engkau menanti kepulangan kami untuk kembali ke pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Bila firman yang hari ini kami renungkan, sungguh bergema di hati kami, melekat di hidup kami dan membawa kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan, Tuhan yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya bersyukur pada minggu ini saya diberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, saya sudah meletakkannya di dalam slide saya bagi Bapak Ibu yang bisa mungkin semoga tulisannya bisa terbaca. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 saya akan membacakannya silih bergantian, dimulai dari ayat 11 lalu Bapak Ibu ayat 12 dan begitu seterusnya. Perumpamaan anak hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Telah hilang dan didapat kembali. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ya, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca bersama. Bapak Saudara, di dalam kehidupan ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Benar ya Bapak Ibu? Ya, kita semua tanpa terkecuali, kita pasti pernah jatuh, pernah salah, pernah melukai hati Tuhan dan sesama kita. Kita mungkin pernah merasa dijauhi karena dosa yang pernah kita lakukan. Ataupun sebaliknya. Kita mungkin pernah menjauhi seseorang karena dosa dan kegagalannya. Melihat realita budaya saat ini Bapak Ibu, memang sulit sekali memberi ruang bagi orang berdosa. Sekali seseorang jatuh di dalam dosa, dia akan dicap buruk, dijauhi, sulit diberi kesempatan kedua. Gitu. Inilah realita yang terjadi hari-hari ini. Dunia bahkan komunitas rohani bisa menjadi tempat yang sangat dingin bagi orang berdosa. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang percaya meresponi akan hal ini? Bapak Saudara, di dalam Lukas 15 ayat 32 ini memberikan gambaran bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang berdosa. Dan bagaimana reaksi kita ketika kita melihat orang yang juga jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Saudara, perumpamaan tentang anak hilang ini diawali dengan percakapan Yesus dengan orang Farisi. Gitu. Orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus di dalam perumpamaan ini, yang dimana dia katakan, Tuhan Yesus itu mengapa menerima orang berdosa, bahkan duduk makan dengan mereka. Bapak Saudara, tentu orang Farisi pada saat itu menanyakan kepada Tuhan Yesus bukan karena mereka penasaran. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Tetapi tujuan utama orang Farisi menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus adalah dia ingin mencela Yesus. Gitu. Jadi orang Farisi ini kan orang yang paham betul tentang hukum Taurat. Gitu. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada tulisan ya yang berisi bahwa larangan tentang bergaul dengan orang berdosa. Jadi dia ingin mencela Yesus mengenai hal itu. Dan tentu saja dia juga ingin membawa banyak orang di situ meragukan keilahian Yesus sebagai anak Allah. Nah itu merupakan latar belakang dari munculnya perumpamaan ini Bapak Saudara. Nah di dalam perumpamaan ini itu menceritakan seorang bapa yang menerima orang berdosa yang bertobat dengan sukacita. Seorang bapa yang menyatakan kasihnya yang sempurna kepada orang berdosa. Bapak Saudara, kasih yang sempurna yang dinyatakan oleh bapa kepada orang berdosa itu kasih yang seperti apa? Nah, semua itu digambarkan di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu. Mari kita melihat ada dua bentuk kasih yang sempurna yang dinyatakan Bapa di dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah Allah menyatakan kasihnya yang sempurna dengan memberikan kasih yang merangkul tanpa menghakimi. Sekali lagi Bapak Saudara, Allah menyatakan kasihnya yang sempurna dengan memberikan kasih yang merangkul tanpa menghakimi. Sebelum kita melihat akan hal ini Bapak Ibu, kita perlu melihat dulu apa yang dilakukan oleh anak bungsu. Kenapa dia berdosa? Di sini dikatakan dia tuh anak yang terhilang, itu anak yang berdosa Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat di ayat 12 dikatakan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, tentu permintaan anak bungsu kepada ayah ini dianggap salah dan berdosa. Kenapa? Karena dia meminta harta warisan ketika ayahnya masih ada. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya ketika anak bungsu meminta harta warisan itu kepada ayahnya, dia melakukan beberapa kesalahan. Pertama, dia dianggap sebagai seseorang yang berkata kepada ayahnya begini, saya berharap ayahku meninggal. Tetapi karena belum meninggal, maka saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu yang kedua, permintaan anak bungsu ini dianggap tidak pantas. Kenapa? Karena itu mempermalukan keluarga mereka, menyingkapkan keegoisan dan keserakahan anak bungsu. Lalu yang ketiga adalah permintaan itu dianggap merusak keharmonisan keluarga. Karena itu sebetulnya menabur perselisihan di dalam keluarga. Buktinya adalah anak sulung itu pun marah kepada bapaknya ketika anak bungsu kembali ke rumah. Gitu. Jadi saudara, tentu saja ketika anak bungsu meminta harta warisan ketika dia masih hidup, itu sesuatu yang tidak pantas dia lakukan sebagai seorang anak.
Nah, Bapak Ibu, ini berdosa dan ini sangat menyakiti hati ayahnya, tentu saja gitu. Nah, Bapak Saudara, parahnya ketika kita melihat akan permintaan anak bungsu ini kepada bapaknya, itu seakan-akan dia mendoakan supaya ayahnya cepat meninggal gitu. Saudara, secara tidak langsung. Tapi saudara, apa yang dilakukan anak bungsu dengan kondisi dunia saat ini, dia sudah pasti hidup di dalam penolakan. Dia sudah pasti hidup di dalam penghakiman gitu. Mungkin saat itu kalau kita menjadi ayahnya begitu ya, kita di posisi orang tua gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ketika anak itu kembali, kita menolak dia dan kita ingin memutuskan hubungan dengan anak itu. Kita menganggap bahwa dia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang anak. Mungkin kalau di kakak itu kita hapus namanya, kita coret dari kakak begitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin ketika kita berada di posisi itu, kita juga mungkin sangat sulit menerima anak itu. Nah, mungkin contoh di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan jika ada seseorang yang datang ke gereja. Orang ini datang ke gereja dengan tindikan, dengan tatoan. Mungkin dia punya masa lalu, dia pernah narkoba. Mungkin dia punya masa lalu yang sangat memalukan. Bapak Saudara, bagaimana reaksi kita? Apakah kita punya hati yang terbuka untuk menerima orang yang seperti itu? Atau mungkin kita merasa tidak nyaman berada di dekat orang yang seperti itu. Mungkin kita menilai diam-diam orang itu di belakang kita. Atau lebih buruknya adalah berharap dia seharusnya tidak ada di sini. Itu mungkin contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita. Bapak Saudara, ada kisah yang bernama Roy Clemens gitu ya. Jadi Roy Clemens ini singkat cerita dia adalah seorang pendeta, seorang teolog. Dia melayani di gereja di Inggris, dia melayani sudah selama 15 tahun. Dia banyak sekali mengikuti seminar, mengisi menjadi pembicara gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, suatu hari itu semua hilang gitu. Hilang ketika dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang gay, menyukai sesama jenis gitu. Namanya Roy Clemens gitu. Jadi Bapak Saudara, ketika dia mengakui bahwa dia adalah gay, dia langsung kehilangan semuanya. Dia kehilangan pelayanannya, diceraikan istrinya, banyak sahabatnya yang memutuskan hubungan dengan dia, banyak gereja yang menolak dia, menganggap dia sebagai bentuk penyimpangan, tidak ada lagi ruang untuk dia diterima kembali. Ia mengalami penolakan total dari keluarga dan komunitas gereja. Ini membuat dirinya semakin terpuruk dan dia hidup di dalam rasa bersalah yang sangat dalam Bapak Ibu. Bapak Saudara, kenyataannya di dalam kehidupan saat ini sangat tidak mudah menerima orang berdosa. Banyak orang yang lebih mudah menutup rapat-rapat ruang penerimaan dan pengampunan bagi mereka yang bersalah. Lebih cepat memberikan penghakiman dan penolakan daripada menawarkan tempat untuk seseorang berproses dan mengalami perubahan. Nah, Bapak Saudara, apakah Bapa di dalam perumpamaan ini melakukan hal ini? Tidak, Bapak Ibu. Jadi respon Bapa di dalam perumpamaan ini justru sebaliknya. Dia tidak menolak, dia tidak menghakimi anak itu. Dikatakan di ayat 20, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, semoga terlihat. 1, 2, 3. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu berlari mendapati dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, ayah di dalam perumpamaan ini memiliki respon yang berbeda. Ia tidak menolak, bahkan tidak menghakimi anaknya. Tetapi apa yang dia lakukan ketika dia melihat anak itu dari kejauhan, Bapak Ibu, dari kejauhan. Belum dekat saja, dari kejauhan, dia lihat anak itu, dia berlari mendapati anaknya, lalu merangkul dia dan mencium dia. Bapak Saudara, sebetulnya respon sang ayah ini sesungguhnya sedang menyatakan bahwa kasihnya itu utuh, tanpa melihat seberapa besar dosa yang dilakukan anaknya. Tanpa mendengar penyesalan sang anak, ayah di dalam perumpamaan ini langsung berlari dengan tangan terbuka menyambut anaknya dengan penuh sukacita. Ini Bapak Saudara. Jadi tanpa dia mendengar sepatah kata pun tentang anaknya itu, mungkin dia perlu mendengar permintaan maaf kepada anak bungsu, kepada bapaknya gitu. Tetapi bapak itu dari jauh dia lari ke anaknya gitu. Tanpa mendengar apapun, tanpa mendengar bentuk penyesalan apapun kepada anaknya itu, dia berlari, dia memeluk anaknya, dia mencium dia.
Bapak Saudara, ini sebetulnya ingin berbicara bahwa kasih Allah itu utuh. Ini merupakan gambaran bagaimana Allah menerima kita orang berdosa. Ia menyambut kita dengan hangat tanpa penghakiman. Ia menerima kita yang berdosa bukan dengan cacian dan makian, tetapi dengan sebuah rangkulan yang membuat kita merasa sangat dicintai. Inilah yang dialami oleh anak bungsu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam rangkulan itu, Bapa di dalam perumpamaan ini itu juga sedang menyatakan siapa kita di hadapannya. Siapa kita di hadapannya? Kita adalah anak yang begitu berharga di matanya. Gitu. Anaknya yang terhilang itu telah kembali di dalam kepulangannya ketika dia menyambut dengan hangat, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi respon Bapak selanjutnya adalah, Bapak Saudara, saya bacakan bagi kita, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Saudara, ketika dia menyambut anak itu dengan penuh sukacita, tidak cuma berhenti sampai di situ. Dia memberikan apa yang terbaik yang dia punya. Ia kasih jubah, dia berikan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Diberikan anak lembu tambun, disambut dengan bunyi seruling dan tari-tarian. Semua yang terbaik diberikan untuk anaknya yang berdosa itu. Bapak Saudara, semua itu sebetulnya mengungkapkan bahwa anak itu sungguh berharga di mata ayahnya. Mungkin sangat sulit untuk kita ketika kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita akan sangat sulit merelakannya. Gitu. Kita akan mencari berbagai cara untuk bisa menemukan dan mendapatkan kembali sesuatu yang berharga itu. Mungkin seperti orang tua ya Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki anak begitu. Mungkin kita melihat anak kita itu anak yang sangat berharga. Gitu. Sebagai orang tua semaksimal mungkin kita akan memberikan yang terbaik untuk anak Bapak Ibu Saudara, untuk anak kita begitu ya. Karena kita menganggap anak itu sangat berharga. Kita mau memberikan yang terbaik untuk dia. Bapak Saudara, demikianlah Bapa yang ada di surga ketika dia memandang kita sebagai anaknya. Identitas kita di hadapannya jelas di sini bahwa kita adalah berharga di matanya. Ia membuat kita merasa sangat dikasihi dengan utuh. Bapak Saudara, melalui kasih itulah yang sesungguhnya membawa kita pada pertobatan yang sejati. Bapak Ibu, tentu kita perlu pahami bahwa ketika anak bungsu menyadari ketidaklayakannya menjadi seorang anak, sampai ia rela ketika datang kepada bapaknya, dia rela menjadi upahan bapaknya. Itu bukan berarti kesadaran akan ketidaklayakannya itu membawa pada pertobatan yang sejati. Tidak Bapak Ibu. Karena pertobatan yang sejati itu bukan berasal dari kesadaran akan ketidaklayakan kita. Tetapi pertobatan yang sejati hanya berasal dari kasih Allah yang ia nyatakan terlebih dahulu kepada kita. Selain Bapak Saudara, pertobatan yang sejati hanya berasal dari kasih Allah yang telah ia nyatakan terlebih dahulu kepada kita. Jadi kesadaran kita akan ketidaklayakan itu tidak membawa kita pada pertobatan. Tetapi kasih Allah yang sudah ia nyatakan itu yang membawa kita pada pertobatan yang sejati. Itulah yang dialami oleh anak bungsu di dalam perumpamaan ini. Bapak Saudara, poin yang kedua juga Bapak Ibu. Ini saya meng-highlight bahwa kasih Allah yang sempurna itu seperti apa. Jadi Allah menyatakan kasihnya yang sempurna dengan memberikan kasih yang tak bersyarat. Memberikan kasih yang tak bersyarat itu seperti apa? Nah di sini saya melihatnya dari sisi anak sulungnya Bapak Ibu. Jadi kita melihat sama-sama apa yang menjadi reaksi anak sulung terhadap anak bungsu dan ayahnya. Dan juga bagaimana reaksi bapaknya terhadap anak sulung. Bapak Saudara, di dalam Lukas 15 ayat 29 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Saudara, tentu ini juga berdosa di hadapan bapaknya. Kenapa gitu? Bapak Saudara, sebetulnya kedua anak di dalam perumpamaan ini tuh anak yang berdosa, sama-sama berdosa. Kenapa? Sebetulnya permintaan anak bungsu tentu itu dianggap dosa. Lalu pernyataan anak sulung kepada ayahnya ini juga berdosa. Kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Dosa pertama yang dilakukan anak sulung adalah dia memaknai kasih yang ia terima sebagai upah dari apa yang dia lakukan. Kedua, ketaatan yang dia lakukan kepada ayahnya demi diterima dan lebih dikasihi oleh ayahnya. Dan ketika dia melihat saudaranya
Dia melihat bahwa orang itu berdosa dan harusnya dihakimi, dan harusnya ketika dia mengatakan itu kepada ayahnya, dia merasa dirinya lebih layak. Lalu yang keempat, pada saat itu secara langsung sebetulnya dia menolak pengajaran tentang belas kasih dan pengampunan bagi orang berdosa. Yang terakhir, ia merasa orang berdosa tidak layak disambut dengan sukacita. Sebagaimana apa yang telah ayahnya lakukan kepada anak bungsu itu. Bapak Saudara, menurut saya, kalau saya berada di posisi yang sama seperti anak sulung itu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ya Bapak Ibu, ketika kita berada di posisi anak sulung sebagai bagian dari keluarga, gitu, mungkin kita berada di posisi yang sama. Kita akan protes kepada ayah, kenapa ayah itu menyambut anak itu, saudaraku itu, dengan sebegitu meriahnya, dengan sebegitu sukacitanya, bahkan dia memberikan yang terbaik yang dia punya untuk menyambut anak itu. Harusnya, seperti apa Bapak Ibu, keinginan dari anak sulung? Harusnya dia dihakimi, dibuang jauh-jauh dari keluarga gitu. Tidak harusnya dia diterima dengan sebegitu meriahnya, bahkan dipakai seruling dan juga tari-tarian untuk menyambut anak itu gitu. Anak sulung itu mengatakan kepada ayahnya gitu, secara tidak langsung seharusnya saya yang harusnya diperlakukan seperti itu. Harusnya yang dirayakan dengan sebegitu meriahnya adalah saya sebagai anak sulung yang setia melayani dan menemani ayah. Bapak Saudara, respon anak sulung dalam perumpamaan ini sesungguhnya sedang menyatakan bahwa ketaatan yang dia lakukan hanya demi diterima dan lebih dikasihi oleh ayahnya. Di poin yang pertama, ini tentu dosa Bapak Ibu. Dia salah memaknai kasih yang ia terima dari bapaknya. Ia memaknai kasih itu sebagai sesuatu yang upahan gitu. Sesuatu yang dia lakukan dan dia terima kasih itu. Sebetulnya tidak begitu Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, sebetulnya kalau kita mencoba memahami posisi anak sulung, kenapa saya bilang kita mungkin berada di posisi yang sama? Karena di dalam buku Timothy Keller gitu, di dalam salah satu bukunya yang berjudul Conquering Gods gitu ya, dia mengatakan begini Bapak Ibu. Sebetulnya manusia itu punya kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa yang ingin merasa berharga, ingin merasa diterima, ingin merasa diakui, ingin merasa dicintai. Dari hal inilah manusia sering kali memakai hal-hal pencapaian-pencapaian seperti prestasi, uang, relasi, jabatan, bahkan pelayanan di gereja untuk mencari identitas diri. Mencari nilai diri supaya merasa lebih dihargai, lebih diterima, lebih dicintai. Itulah sebetulnya kekurangan kita sebagai manusia. Sebetulnya itu kebutuhan jiwa kita sebagai manusia. Makanya ketika kita mencoba memahami posisi anak sulung, mungkin dia merasa seperti itu. Tapi ini bahaya Bapak Saudara. Karena kalau kita memakai hal-hal ini supaya kita dapat diakui, merasa berharga dan diterima, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan mencari berbagai hal lain untuk terus merasa bahwa saya berharga karena ini. Saya diakui karena apa yang sudah saya lakukan. Saya dicintai karena saya sudah begini kepada orang itu. Dan itu tentu tidak akan membuat kita merasa cukup. Bapak Saudara, dengan pemikiran yang seperti ini, kenapa berbahaya? Karena ketika kita menjalani kehidupan kerohanian kita juga akan memakai mentalitas yang sama. Yaitu apa? Yaitu untuk mencapai kasih dan penghargaan dari Tuhan melalui kerajinan, ketekunan kita di dalam ibadah dan pelayanan, maka kita melakukannya dengan motivasi yang salah. Yaitu dengan motivasi supaya lebih dicintai Tuhan. Kalau kita punya dasar yang salah seperti ini ketika kita mencoba membuat diri kita merasa berharga, diterima, diakui, dicintai, dasarnya seperti ini gitu. Maka ketika kita menjalani kehidupan kerohanian kita akan menjalaninya seperti itu. Oh iya, saya harus datang ke share dengan rajin, datang persekutuan doa, saya ibadat tiap minggu, saya doa baca firman Tuhan setiap hari. Motivasinya supaya apa? Supaya lebih dikasihi Tuhan. Supaya saya lebih disayang Tuhan. Bapak Saudara, kita tidak memaknai kasih Tuhan seperti itu. Kasih yang kita terima tidak dimaknai seperti itu. Maka seperti apa hal yang benar yang harusnya kita lihat sebagai kasih yang kita terima di dalam Bapa, di dalam Allah kita yang kita percayai?
Yaitu kita bisa lihat di dalam respon Bapa di dalam hal ini. Ketika anaknya itu marah kepadanya, dia mengatakan begini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu Saudara, ketika anak itu protes kepada bapaknya, bapak itu tidak langsung menyela dia. Tidak langsung membantah anak itu. Mengatakan, "Aduh, anak ini egonya tinggi sekali, harusnya kamu bersuka cita karena adikmu yang hilang telah kembali." Dia tidak mengatakan itu. Tetapi di dalam perkataan ini sebetulnya dia mau mengatakan kepadanya dengan berinisiatif dia keluar menemui anaknya, dia mendengarkan dia, dan bapak itu mengingatkan kembali identitasnya sebagai anak yang hidup di dalam anugerah. Jadi bapak di dalam hal ini dia mau menekankan tentang anugerah. Dia menekankan siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita hidup di dalam kasih dan anugerahnya. Di sini dia memperlihatkan bahwa kasihnya itu sebetulnya Bapak Ibu tidak bersyarat. Kita tidak perlu melakukan segala sesuatu untuk diterima olehnya karena kita sudah hidup di dalam anugerah dan kasihnya. Kasihnya yang meluap-luap itu sudah sangat cukup membuat kita merasa berharga, diterima, dicintai tanpa harus melakukan hal-hal lain. Tanpa harus ditambahkan dengan hal-hal lain. Kasihnya itu cukup dan kasihnya itu tidak bersyarat. Bapak Saudara, penting untuk kita memahami bahwa seberapa besar kasih Allah kepada kita itu tidak berdasar dari apa yang telah kita lakukan. Kasihnya itu tidak bergantung pada apa yang telah kita lakukan kepadanya. Seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan membuat kita lebih disayang Tuhan. Karena kita hidup bukan sebagai upahan, Bapak Ibu. Kita bukan hidup sebagai upahan, tetapi kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. It's only by His grace, katanya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu, motivasinya supaya lebih dikasihi, lebih dicintai oleh Tuhan. Gitu. Kita datang ke gereja, rajin doa, baca Alkitab, tentu salah kalau kita memaknai hal itu. Karena kasih yang sudah Ia nyatakan itu begitu besar dan itu cukup untuk merasa kita diterima, dicintai dan berharga di matanya. Bapak Saudara, seperti yang kita ketahui, anugerah itu adalah karis gitu ya. Anugerah itu adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang tidak layak dan kita dilayakkan untuk menerimanya. Itu anugerah yang selama ini kita pahami, bukan? Anugerah itu kita terima secara cuma-cuma. Gitu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kita dibenarkan karena anugerahnya bukan karena perbuatan. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Saudara, di dalam hal ini kasih Tuhan bagi kita itu tidak pernah berubah. Artinya adalah apapun yang kita lakukan tidak akan menambah dan mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Inilah yang dinamakan sebagai kasih yang tak bersyarat, unconditional love yang kita terima dari Allah. Kasihnya tidak pernah berubah. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya full dan utuh bagi setiap kita. Bapak Saudara, kasih Bapa yang sempurna di dalam perumpamaan ini adalah kasih yang telah dinyatakan Yesus Kristus kepada kita. Bahkan di dalam perumpamaan ini ketika Yesus Kristus menceritakan tentang perumpamaan tentang kasih Bapa ini, itu sebetulnya Ialah sendiri yang menjadi perwujudan akan kasih Bapa itu. Kita tahu bahwa bagaimana respon Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia melihat orang berdosa. Ia datang ke dunia, masuk ke dalam kumpulan orang berdosa, berelasi dengan mereka, bahkan duduk makan dengan para pendosa yang dianggap bejat dan jahat. Tetapi disitulah Ia menyatakan kasih yang menerima. Ia menjadikan dirinya tempat untuk orang bisa merasa diterima dan merasa dicintai. Inilah kasih yang mengubahkan. Kasih yang hanya berasal dari rangkulan tanpa penghakiman. Kasih yang tidak menuntut apapun untuk merasa lebih diterima dan berharga. Semua itu sudah ada dan telah dilakukan Yesus Kristus untuk kita. Bapak Saudara, kalau kita kembali di dalam perumpamaan tadi, ketika anaknya balik ke rumah, dari jauh ayahnya melihat anaknya berlari merangkul dia, mencium anaknya tanpa mendengar permintaan maaf dan menunggu penyesalan dari anak.
ia menerimanya dengan sukacita. Sama ketika Yesus mati di kayu salib, ia tidak menuntut kita untuk memberikan permintaan maaf dengan penuh penyesalan atas dosa kita. Bahkan ia memberi, tetapi ia justru, Bapak Ibu, dia justru mendoakan kita, dia berrelasi dengan kita yang berdosa, bahkan dia memberi dirinya untuk kita. Dia menjadikan dirinya jalan untuk kita memperoleh keselamatan yang sejati. Inilah kasih yang sempurna yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Tentu semua itu cukup membuat kita merasa berharga, diterima dan dicintai. Kalau kita sungguh-sungguh memaknai kasih itu dengan dalam, kita sungguh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan merasa kurang dikasihi, kurang berharga, kita ngerasa kurang dihargai. Karena kasihnya itu sempurna. Dan itu cukup membawa kita merasa sangat dicintai dan dikasihi dan berharga di matanya. Bapak Saudara, karena itu sebagai orang yang telah hidup di dalam anugerah dan kasih-Nya yang sempurna itu, sudah seharusnya kita hidup di dalam rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas kasih-Nya kepada kita. Dan menjadikan diri kita sebagai orang yang menghidupi kasih yang sama yang telah kita terima di dalam Dia. Yaitu kasih yang merangkul tanpa menghakimi, kasih yang melihat bahwa kita sama-sama orang yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah-Nya. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita punya satu tujuan yang sama. Yaitu kita bertumbuh di dalam anugerah-Nya yang mengubahkan kita untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Saudara, mungkin pertanyaan yang bisa kita refleksikan sebagai penutup di dalam khotbah saya pada hari ini. Siapakah kita di dalam perumpamaan ini? Anak bungsu yang merasa tak layak atau anak sulung yang diam-diam menuntut Allah? Bapak Saudara, apapun posisi kita saat ini, kasih Bapa tetap sama. Ia datang menemui kita, mengundang kita pulang ke dalam pelukannya, dan kasih-Nya itu cukup membuat kita merasa sangat berharga dan dicintai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Apa yang Engkau katakan kepada setiap kami, biarlah itu sungguh terdengar di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Membawa kami kembali mengingat bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sama, apapun yang kami lakukan ketika kami datang kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menerima kami dengan sepenuh hati. Kasih-Mu membuat kami merasa cukup, berharga, diterima dan dicintai. Tanpa ditambah dengan apapun lagi, kasih-Mu sungguh besar. Dan itulah yang kami rasakan saat ini. Kiranya kasih itu sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh mengenal dan merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.